belakang lahirnya bau api itu tidak dimulai dari pedalaman. Lahirnya bau api itu dimulai dari pesisir. Nah, di era 30-an, 1930-an itu bau api hanya dikenal oleh orang-orang pesisir. Orang-orang pesisir, karena kemungkinan besar kenapa hanya dikenal, karena memang posisi orang pesisir pada masa itu sampai hari ini memang pekerjaannya di laut. Jadi tentu dia memiliki satu inovasi, satu perubahan menu dalam kehidupan mereka itu, sehingga terjadi bau api. Karena hasil riset sejak tahun 80 saya melakukannya sampai ke Pulau Madura, itu satu-satunya yang ada bau api di Nusantara adalah mandar. Nah, bau api ini memiliki ciri khas. Banyak sih ikan-ikan masak di Nusantara, tapi memiliki ciri khas. Ciri khas utamanya itu adalah terletak pada menunya, menu campurannya, yaitu ada yang disebut kaloe alias pamaisan, kemudian ada yang disebut kunyit atau aso lagu, kemudian bawang merah, kemudian minyak. Minyak ini sangat menentukan cita rasa kepada bau api. Jadi walaupun bau api itu sama menunya, tetapi tidak dicampur dengan minyak asli kelapa mandar, tidak akan sama rasanya itu. Jadi ada yang membawa aroma sesungguhnya itu bukan karena bawangnya, bukan karena asonya, bukan karena pembesannya, tetapi yang membawa aroma yang paling dahsyat itu adalah minyak mandarnya. Karena paling enak itu bau api kalau minyak mandar, apalagi bau api itu kalau sudah tinggal satu malam baru dipanasi kembali, di situ luar biasa itu aromanya, luar biasa. Nah, aroma ini ramuan menu inilah yang memiliki ciri khas tersendiri di wilayah Mandar. Jadi sejarahnya itu bukan dari sejarah darat, tetapi sejarahnya adalah orang-orang pesisir yang memiliki inovasi. Bahkan mereka ini tidak pernah dia kursus di satu restoran yang kalau hari ini, tetapi dia mampu menemukan itu. Jadi ini yang perlu dipelihara sebagai sebuah kekayaan kearifan. Tetapi hari ini seperti kalian ini kan tidak tahu bau api, tidak tahu menunya, garamnya harus seimbang. Jadi mereka tidak pernah seperti di YouTube melihat menu keseimbangan sekian sendos. Dia tidak pernah, tetapi mereka ini melakukan hal seperti itu melalui nalar atau nalurinya atau analisisnya yang melalui pengalaman hidupnya. Nah, ini kehebatan orang dahulu, karena mereka melakukan itu bukan dari hasil riset secara ilmiah, secara akademik, tapi risetnya adalah secara alami. Nah, ini yang disebut karya original, bukan karya ilmiah. Nah, bau api ini ada beberapa jenis ikan itu yang memiliki khas tersendiri. Bau api paling enak itu adalah ikan cakalang kecil. Iya, cakalang kecil itu paling enak. Kalau pemeta pilalang itu yang banyak hitamnya itu tidak terlalu enak untuk di api. Jadi ada kalau ikan kecil adalah ikan layang, kemudian bulalia. Itu yang paling menentukan itu. Dan di antara tiga jenis ikan ini memiliki aroma tersendiri kalau sudah tercampur dengan menunya tadi itu. Jadi apakah zat yang dimiliki oleh layang berbeda dengan zat yang dimiliki oleh bulalia atau tapilalan, sehingga dia memiliki aroma tersendiri. Nah, itu yang paling penting kita di situ. Karena mungkin dari segi daging ya, mungkin dari segi pola makan ikan di laut itu membedakan aromanya. Beda juga ambu. Ambu itu tidak bisa dimasak dengan seperti bau api, tapi dia harus dimasak dengan santan. Itu atau dibakar. Jadi bau api lahir itu dari pesisir sejak abad ke-19 awal. Abad ke-19. Bahkan ada riset yang mengatakan bahwa itu adalah awal abad ke-18 karena melihat narasi pelayaran, aktivitas pelayaran Nusantara pada zaman itu, orang-orang Mandar yang banyak melakukan
pelayaran. Nah, itu ada juga mengatakan abad ke-18, ada juga abad ke-19. Tetapi saya secara kolektif dipahami secara umum itu awal abad ke-19. Karena itu sudah universal, orang-orang pesisir. Itu sudah terjadi universal kehidupan mereka. Nah, ini jadi makanya bau piapi ini perlu ada tulis. Orang Profesor Dr. Bambin Lopa, kalau dia ceramah, dia pakai tentang bau piapi. Mengandam orang masar macoy di ante bau piapi, mak di Lopa ini, siol ante maringin. Itu yang dipakai ceramah seorang Profesor Bambin Lopa. Tapi yang paling enak itu bau piapi, mak kawalilita yang terbuat dari tanah. Paling enak. Aromanya dahsyat. Mandokannya praktek, mau coba-coba. Bau piapi, ikan masak itu paling enak kalau bawang mandar. Bawang mandar itu tidak sembarang ditempati tumbuh di Sulawesi. Hanya dia memilih tempat seperti yang masih bertahan sekarang adalah Napo. Ada khusus perkebunan bawang mandar, kemudian pembusuan bala dan lambanang. Itu masih, nah ini lebih mahal harganya di pasaran daripada bawang merah yang sekarang itu lebih mahal. Baksa tuyul-tuyul itu ya kecil-kecil 10.000. Nah sementara 1 liter bawang merah kan sila 18.000 dia. Sementara ada 1 kecil enggak sampai lah tulang 6. Itu kan 10.000. Karena memang aromanya berbeda. Jadi bawang mandar itu kami juga belum menemukan salah satu riset bahwa ini boleh membawa, siapa datang membawa ini bawang mandar. Karena memang lain nih, dia lain memang. Jenisnya juga lain dan tidak pernah besar. Tanpa isin raya rokok, kaitan isu anda rokok. Dan di situ letak kekuatan aromanya, utamanya pada daun. Bawang mandar itu adalah terletak kepada daun. Contoh, kekuatan medisnya di situ, buat dia tomonge matarna atau tuawasan, anda mutirrei daunnya bawang mandar, anda buru daun, masa wasamu berarti dia kalah dengan minyak kayu putih. Ini, buat gerak tomonge areknya, tiba-tiba sakit perutnya itu, pasti pakai bawang mandar. Air sudah mandar nyalai, dah tidak sudah mamel. Karena memang terbukti. Jadi apakah ini kan perlu diteliti. Zat-zat yang dikandung ini kan luar biasa dan tidak sembarang di tempat tumbuh. Di tempat yang terlalu subur tidak bisa tumbuh. Dia tumbuh di bebatuan yang bercampur dengan batu. Utamanya batu kapur darat itu yang tanahnya bercampur batu darat. Kalau risetnya ada di Napo itu tempatnya khusus 1/2 hektar, dihidupkan kalau lama tidak. Di situ dia menanam itu. Sampai hari ini turun temurun. Ya tidak kemana itu berarti apakah ini tumbuhan juga memiliki satu pola mistik kehidupan atau saya tidak tahu karena dia ada tumbuhan. Tetapi kita juga jangan heran karena Al-Quran itu menyebut sabahalillahi ma fis samawati wa fil ardi, apa yang ada di langit dan di bumi semuanya bertasbih. Nah, kemungkinan tasbihnya cocok kalau daerah itu. Tasbihnya makhluk bawang itu dia cocok di tanah itu, tidak cocok di tanah yang subur itu yang banyak curah hujannya. Dan di situ letaknya. Jadi ia patut nama nanti bagus sekali ikan masak itu kalau menu yang utamanya. Jadi kalau Anda tidak percaya, coba-coba Anda mengambil bawang mandar dengan campuran yang sama dengan bawang merah, pasti sangat jauh beda dengan ikan yang sama. Anda coba-coba riset lagi, Anda coba-coba bikin begitu bagus ikan masaknya, muak mupasiolai kalau dia bersama kepalanya. Bau woyo itu yang bau ikan besar nanti enak kalau dia bersama kepalanya. Kalau dia tersendiri berbeda aromanya, berbeda juga cara lidah itu sangat berbeda cara pengeringannya. Nanti dia enak kalau bersama kepalanya. Iya. Mungkin sari-sarinya lebih banyak di kepalanya. Iya, kemungkinan di kepala itu banyak mengeluarkan zat-zat yang membuat keenakan itu. Ia pada malolo lihat deh bau piapi, bau kayan, bau rioyo, buat di pasiola ulumna, buat sangka anuna beda. Kemungkinan di kepala ikan itu yang juga mengeluarkan zat-zat yang aroma yang lesat itu. Jadi orang-orang sekarang itu menspesialkan tamu-tamu khusus disuguhi. Tapi kalau kita kan sudah biasa. Jadi sebenarnya kita ini kaya dari kearifan-kearifan lokal utamanya di menu. Tetapi ya salah kalau saya mengatakan kita tidak peduli. Utamanya generasi.